Persediaan awal bagi menghadapi fenomena El Nino kuat yang diramal berlaku Jun ini perlu dilaksanakan segera dengan membabitkan kerajaan dan rakyat untuk meminimumkan impak fenomena itu. Pakar alam sekitar Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata, walaupun Malaysia pernah mengalami fenomena itu, persiapan awal meliputi semua aspek perlu bagi mengelakkan kepanikan melampau. Malaysia saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi yang semakin kompleks di tengah ketidakpastian global yang belum menunjukkan tanda-tanda meredah. Berbagai faktor eksternal dan internal saling berkelindan, menciptakan situasi yang tidak hanya berdampak pada stabilitas makroekonomi, tetapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga pangan, meningkatnya biaya hidup, serta ketergantungan yang tinggi terhadap impor menjadi isu utama yang terus menjadi sorotan publik. Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah menjadi sangat krusial, baik dalam merumuskan kebijakan yang tepat maupun dalam menyampaikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Ketidakstabilan ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah, telah memberikan dampak signifikan terhadap rantai pasok dunia. Negara-negara yang bergantung pada impor seperti Malaysia menjadi salah satu pihak yang paling rentan terhadap gejolak tersebut. Kenaikan harga komoditas global, termasuk bahan pangan dan energi, secara langsung meningkatkan beban ekonomi nasional. Dalam konteks ini, ketergantungan Malaysia terhadap impor pangan menjadi titik lemah yang semakin terlihat jelas. Ketika pasokan terganggu atau harga melonjak di pasar internasional, dampaknya segera dirasakan oleh masyarakat melalui kenaikan kebutuhan pokok. Di sisi lain, perbandingan dengan negara tetangga seperti Indonesia kerap muncul dalam berbagai diskursus publik. Indonesia dinilai relatif lebih mampu bertahan dalam menghadapi tekanan global, terutama karena memiliki sumber daya domestik yang lebih kuat dalam sektor pangan. Perbandingan ini kemudian memicu kritik terhadap pemerintah Malaysia yang dianggap kurang optimal dalam mengelola sektor strategis, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas kebijakan yang selama ini diambil, serta mempertanyakan arah strategi ekonomi jangka panjang yang diterapkan oleh pemerintah. Ketidaksesuaian antara pernyataan resmi dan kondisi nyata ini menimbulkan ketidakpercayaan publik yang pada akhirnya memperburuk situasi sosial dan politik di dalam negeri. Dalam forum parlemen, isu ekonomi memang menjadi salah satu topik utama yang dibahas. Namun alih-alih menghasilkan solusi konkret, perdebatan yang terjadi justru seringkali diwarnai oleh konflik politik dan saling serang antar pihak. Hal ini mencerminkan adanya polarisasi yang cukup tajam dalam dinamika politik Malaysia saat ini. Ketika fokus utama seharusnya adalah mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, energi justru banyak terkuras untuk perdebatan yang tidak produktif. Situasi ini tentu menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang berharap adanya langkah nyata dari para pemimpin mereka. Penurunan kinerja ekonomi Malaysia juga tercermin dalam berbagai indikator internasional. Dalam beberapa laporan, Malaysia mengalami penurunan peringkat dalam hal daya saing di kawasan Asia Pasifik. Penurunan ini tidak hanya terjadi pada satu aspek, tetapi mencakup berbagai dimensi, termasuk performa ekonomi, efisiensi pemerintah, dan efisiensi sektor bisnis. Fakta bahwa Malaysia kini berada di bawah beberapa negara tetangga menjadi sinyal bahwa ada permasalahan struktural yang perlu segera ditangani. Jika tidak, posisi Malaysia dalam peta ekonomi regional dapat semakin tergerus. Salah satu isu yang paling mengemuka adalah potensi kenaikan tarif listrik sebagai dampak dari meningkatnya biaya global.
Pemerintah memang menyatakan akan berupaya meminimalkan dampak tersebut terhadap masyarakat. Namun kekhawatiran tetap muncul, terutama di kalangan kelompok berpenghasilan rendah. Kenaikan tarif listrik tidak hanya berdampak pada rumah tangga, tetapi juga pada sektor industri, yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa secara lebih luas. Dalam konteks ini, pemerintah dihadapkan pada dilema yang tidak mudah antara menjaga stabilitas fiskal dan melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga menghadapi tantangan yang tidak kalah serius. Kenaikan harga pupuk akibat gangguan pasokan global menjadi salah satu faktor yang berpotensi menurunkan produktivitas pertanian. Malaysia yang masih bergantung pada impor pupuk, terutama dari kawasan Timur Tengah, menghadapi risiko besar jika jalur distribusi terganggu. Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama perdagangan global memiliki peran strategis dalam hal ini. Jika terjadi gangguan di wilayah tersebut, maka dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh sektor pertanian Malaysia. Kondisi ini semakin diperparah oleh ketergantungan terhadap impor bahan pakan ternak seperti jagung dan kedelai. Produksi domestik yang masih terbatas membuat Malaysia belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Akibatnya, harga produk peternakan seperti ayam dan telur juga mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini tentu menjadi beban tambahan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk melakukan penyesuaian dalam pola hidup. Ajakan untuk hidup lebih hemat dan bijak dalam mengelola pengeluaran menjadi salah satu solusi yang disampaikan. Masyarakat diminta untuk menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi ekonomi yang ada, termasuk dalam hal konsumsi. Meskipun langkah ini dapat membantu dalam jangka pendek, namun tanpa adanya kebijakan struktural yang kuat, dampaknya akan sangat terbatas. Di tengah berbagai tantangan tersebut, dinamika politik yang terjadi justru menambah kompleksitas situasi. Perdebatan yang terjadi di parlemen seringkali tidak berfokus pada substansi, melainkan lebih pada kepentingan politik masing-masing pihak. Saling tuding dan serangan personal menjadi hal yang kerap terjadi, bahkan tidak jarang melibatkan isu-isu sensitif seperti agama dan identitas. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas politik juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Jika dilihat secara keseluruhan, permasalahan yang dihadapi Malaysia saat ini merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, baik eksternal maupun internal. Ketergantungan terhadap impor, lemahnya ketahanan pangan, serta dinamika politik yang tidak kondusif menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan fondasi ekonomi yang lebih kuat untuk jangka panjang. Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, khususnya dalam sektor-sektor vital seperti pangan dan energi. Investasi dalam pengembangan sektor pertanian dan industri domestik menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Selain itu, transparansi dalam penyampaian informasi juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami kondisi yang sebenarnya dan turut berpartisipasi dalam upaya pemulihan ekonomi. Tidak kalah penting adalah upaya untuk menciptakan stabilitas politik yang lebih kondusif. Para pemimpin perlu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik, serta mengedepankan dialog yang konstruktif dalam menyelesaikan perbedaan. Tanpa adanya stabilitas politik, kebijakan ekonomi yang baik pun akan sulit untuk diimplementasikan secara efektif. Pada akhirnya, krisis yang dihadapi Malaysia saat ini dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh. Dengan langkah yang tepat dan komitmen yang kuat dari semua pihak, bukan tidak mungkin Malaysia dapat keluar dari situasi ini dengan kondisi yang lebih baik. Namun hal tersebut tentu memerlukan kerja keras, keseriusan, dan keberanian untuk melakukan perubahan yang mendasar.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghadapi situasi ini. Kesadaran untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, serta partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan yang konstruktif menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, apa yang terjadi di Malaysia saat ini bukan hanya sekedar krisis ekonomi biasa, tetapi merupakan ujian terhadap ketahanan sistem ekonomi dan politik secara keseluruhan. Bagaimana negara ini merespons tantangan tersebut akan menentukan arah masa depannya, baik dalam skala nasional maupun dalam konteks regional. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang tepat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang agar Malaysia dapat kembali bangkit dan memperkuat posisinya di tengah persaingan global yang semakin ketat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menghadapi situasi ini. Kesadaran untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, serta partisipasi aktif dalam mendukung kebijakan yang konstruktif menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Dengan demikian, apa yang terjadi di Malaysia saat ini bukan hanya sekedar krisis ekonomi biasa, tetapi merupakan ujian terhadap ketahanan sistem ekonomi dan politik secara keseluruhan. Bagaimana negara ini merespons tantangan tersebut akan menentukan arah masa depannya, baik dalam skala nasional maupun dalam konteks regional. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang tepat, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang agar Malaysia dapat kembali bangkit dan memperkuat posisinya di tengah persaingan global yang semakin ketat.